Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah biadi qulatil adini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Sob, berita minggu-minggu ini sangat ini sekali pasca putusan MK 31 Agustus ya 2021. Dan itu kadang-kadang menyudutkan debitur bahwa seolah-olah keputusan hakim itu alternatif, seolah-olah DC leasing bisa atau mata elang bisa langsung sita segala macam-macam, rampas motor Anda di jalan dan yang lainnya. Jadi kalau dibaca secara utuh, apalagi baca, saya tuh sampai baca saking kesel, saya akhirnya cari putusan MK-nya yang nomor 2 itu, yang terakhir itu, dan dapat ternyata apa? Malah menguntungkan, malah kalah si Joshua ini. Jadi berita judulnya hoax, semoga bukan dibayar oleh oknum bos leasingnya. Jadi ini apakah benar leasing bisa tarik kendaraan pasca putusan gugatan MK nomor 2 PUU 12 2021. Jadi beritanya itu luar biasa ya. Putusan baru, mata elang boleh sita kendaraan di jalan. MK leasing sah sita barang tanpa proses pengadilan. Kan luar biasa gitu. Putusan MK sita jaminan, ini berita-beritanya yang heboh. Fidusia lewat pengadilan hanya alternatif, kan luar biasa. Gugatannya oleh Joshua Michael Jami, gugatan di uji materi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang tahun 99 tentang jaminan fidusia. Terus ini putusan MK-nya saya sudah ini, kalau Anda mau download juga ada nanti di ininya. Coba aja cari putusan MK PU yang terakhir 31 Agustus. Ini ada juga berita penjelasan MK ini yang benar beritanya. Debt collector tidak bisa sita barang kredit secara paksa. Jadi menurut MK, debt collector bisa sita barang kredit tanpa pengadilan, tapi ada syaratnya. Syaratnya tuh luar biasa susahnya, sob. Syaratnya debitur harus sukarela, apa bisa. Jadi Anda nanti kalau diampas segala macam-macam, laporkan polisi langsung ditangkap pasti. Apalagi kalau Anda tidak tantangan ke dia surat penyerahan atau sukarela gitu. Jangan sampai Anda sukarela melepasnya. Terus yang kedua, hal lainnya ini hasil keputusan MK yang menguntungkan dan melindungi debitur, menghindari kesewenang-wenangan DC dan pihak ketiga yang arogan gitu. Ini di halaman 83 paragrafnya 314.3 bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut mahkamah pemohon tidak memahami secara utuh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU 17 2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, dan pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Karena memang sob, kalau nggak pengadilan itu sewenang-wenang dulu. Hak kita lebih banyak daripada leasing, ternyata kita kan kena DP 30% dulu, yang 30 belum udah bayar setengahnya. Kalau digabungkan itu hak kita lebih banyak daripada dia. Kenapa dia saya nanya? Malah kadang-kadang kita udah bayar hampir 100%, telat cuma kilang 3 bulan 4 bulan langsung ditarik, dan ketika mau ambil kita kena denda dan yang lainnya. Kena biaya penarikan di atas 5 juta, kena blokir dan yang lain-lainnya. Itu kan tidak adil gitu. Dan ternyata ada kasus lainnya gitu. Ternyata kalau ditarik oleh debt collector atau mata elang atau pihak ketiga, itu kadang-kadang motor itu nggak sampai ke leasing, nggak sampai. Kenapa Anda nggak dapat pengembalian atau mobil dapat pengembalian? Karena dia jual, sob. Jadi 7 kali rampas motor debitur debt collector, ini hanya kembalikan 3 unit di leasing dan 2 dijual. 2 lagi dipakai bancaan segala macam-macam. Siapa tahu mungkin ini. Kan luar biasa gitu. Ini bukan berita rahasia umum. OJK dan kepolisian harus segera bertindak mata elang dan menindak mata elang atau debt collector yang rampas di jalan gitu. Dan keputusan MK terbaru, OJK harus menindak leasing yang masih menggunakan jasa pihak ketiga. Buatkan aturan yang mohon Pak OJK ya, pimpinan OJK. Dari 7 kali beraksi, MH hanya mengembalikan 3 motor ke perusahaan leasing yang menyewa jasanya. 1 unit yang Mike, nah itu diserahkan, tapi yang lainnya tidak diserahkan gitu, sob. Kan luar biasa gitu. Terus yang lainnya adalah latar belakang gugatan. Sebelumnya MK menyatakan pihak kreditor atau leasing tidak bisa secara sepihak menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah yang menunggak kredit. Jadi rumah juga bisa, sob, hanya berdasarkan sertifikat jaminan. Jadi rumah juga tidak bisa di KC atau dilelang sepihak dengan putusan ini. Apalagi yang terbaru menguatkan. MK memutuskan pihak leasing yang ingin menarik kendaraan atau bank atau kreditur harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri
Eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan asalkan debitur mengakui adanya cedera janji, uang prestasi, dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. Dengan putusan final ini, bukan pihak kreditur bukan hanya kendaraan leasing saja, tapi juga termasuk bank yang jaminan rumah untuk dilelang dikasih tanpa putusan pengadilan. Jadi harus ada pengadilan, itu nggak boleh sepihak sob, dan itu menguntungkan kita sebagai yang mau bebas riba gitu. Eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan hanya sebuah alternatif. Nah itu dia, timbul lagi beritanya gitu, alternatif. Malah ini dasar koplak ya ini. Sudah terang benderang dan tidak multi tafsir, tetap aja terus berkelit gitu, bahwa boleh menggunakan, boleh secara kekerasan merampas gitu. Jadi intinya seperti itu. Diharapkan nih beritanya, diharapkan multitafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas, dan eksekusi mulai putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan yang penerima fidusia, dan kata Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia APPI. Jadi salah sob. Jadi putusan MK itu berbeda dengan putusan sebelumnya, tidak berbeda jauh dengan putusan sebelumnya, dan hanya merupakan penegasan, dan ini dikuatkan sob. Maksud dari putusan tersebut yakni adanya alternatif yang bisa dilakukan kreditur apabila kesepakatan penjaminan jaminan fidusia tidak memenuhi kesepakatan. Alternatif tersebut harus melewati pengadilan. Jadi alternatif itu selama pengadilan. Jadi kalau Anda nggak sepakat ini, terus jangan mudah dibohongi dan ditipu oleh DC leasing, kena jebakan Batman. Maupun Anda disuruh, Anda negosiasi di kantor, minta kunci, terus suruh tanda tangan, minta STNK, suruh tanda tangan. Ya udah, ketika Anda tanda tangan, Anda itu persetujuan penyerahan sukarela gitu. Jadi ayo ajukan pelunasan khusus tanpa bunga dan denda ya. Kita join dengan SKDA ya. Mau tahu cara dan syaratnya agar sukses dan bentuk suratnya bagaimana, ini join dengan SKDA. Jadi kita 0815575 0nya 4 kali. Jadi SKDA, saya ini foundernya SKDA sudah, dan RSC. SKDA itu Sadar Kaya Dunia Akhirat, dan RSC Riba Solution Center siap bantu solusi atasi riba pinjol, CC, KTA, leasing, bank, lelang, dan KESI dan kawan-kawan. Jadi ada hanya kalau mau berbayar doang alias gratis, WA Group SKDA khusus pinjol dan bank. Bank itu ada macam-macam, KPR, CC, dan leasing, dan yang lainnya. Dan juga Anda juga bisa daftar WA Group regional dari Aceh sampai Papua gitu. Silahkan join WA Groupnya ke 0815575 0nya 4 kali ya. Jadi ada juga WA Group yang pendampingan khusus SKDA dan RSC berbayar minim ya, untuk kesejahteraan admin dan sepertiganya untuk wakaf. Jadi kita juga ada pendampingan, tapi Anda harus wajib nabung, karena mau menyelesaikan kasus Anda harus mau nabung, dan Anda dibantu sampai kita ada firma hukumnya sob, untuk bantu Anda ketika masuk ke pengadilan ataupun ke perdata ya. Kasus berat butuh solusi gratis, silahkan ceritakan kronologi hutang lengkap ke email saya ridwanbali.com@gmail.com. Saya akan jawab lewat YouTube Ridwan Bali, dan mohon doa terbaiknya ketika sudah saya jawab ya. Doa terbaik dan Al-Fatihah bagi muslim. Jadi itu aja sob. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi Anda. Kalau salah saya banyak salahnya, saya gudang salah. Kalau kurang saya gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.